Tadi saya sudah dahului tadi dengan kesaksian tentang seorang teroris Iran ya, yang bertobat. Wah, ini pertobatannya tidak main-main. Itu saudara. Ya. Yang kan ya, itu kan kejadiannya itu kayaknya mungkin sudah belasan tahun sudah belasan tahun dia bertobat ya. Dan bayangkan waktu dia bercerita dia menceritakan kembali saya lihat pertama kali orang itu saudara, saya lihat pertama kali dia diwawancarai di acaranya Daniel Mananta gitu ya. Jadi ini tidak tersembunyi ya. Yang kurang percaya silakan Anda cari sendiri. Daniel Mananta mewawancarai teroris dari Iran. Orang Iran, asli Iran. Ya. Muslim yang taat. Dan bahkan dia di Malaysia dia jadi imam di masjid. Diangkat jadi imam. Dan justru saat itulah dia ditangkap Tuhan. Bayangkan saudara ya. Saya lupa sih namanya siapa. Javis atau apa begitu. Ya sekitar gitu saudara ya. Pokoknya kalau saudara lihat dia rambutnya juga keriting. Tinggal saudara cek saja Daniel Mananta. Karena dia bercerita dengan terus terang, sangat dia tidak ada ditutup-tutupi situ. Ya, jadi yang ditanya itu yang dijawab. Dia cerita apa adanya. Yang kan dia bilang waktu Yesus menampakkan diri kepadanya dan bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Oh saudara ya, dia langsung lari ke masjid dan berteriak. Bayangkan ya. Jamaah sudah kumpul di sana karena itu imamnya Dia lari, Afsin Javid. Itu namanya ya, Afsin Javid. Ya, jadi saudara bisa cek sendiri Jadi ini bukan cerita karangan Pendeta Rona. Saudara bisa lihat sendiri ya. Ini begitu terkenal kan. Terus ya. Jadi dia berlari ke masjid. Lalu dia bilang lupakan semuanya. Yesus adalah Tuhan. Wah, mereka langsung berteriak kafir. Dan dia tidak peduli. Dia kesaksiannya dia hampir dibunuh hari itu. Ya. Kalau saya tidak salah ingat saudara, ya, semua keluarganya sekarang jadi Kristen. Semua. Tuh, ya. Saudara, ini yang kita tidak tahu. Ini cara Tuhan bekerja. Waduh, dengan caranya saudara yang membuat kita Tuhan, tempo apa orang pegiliran. Ada saja cara Tuhan saudara. Ya. Saya ingat waktu bersaksi tentang ini saya langsung ingat peristiwa pertama ya, ketika Israel menolak Yesus. Dia bangkitkan orang percaya dari luar Israel. Alkitab jelas loh. Untuk justru membangkitkan kecemburuan mereka. Dan bayangkan saudara, hingga hari ini tetap orang Kristen di Israel sekalipun masih katanya sudah banyak juga yang mulai datang bertobat kepada Tuhan. Tapi masih kurang dari 3% orang Kristen di Israel. Ya kan saudara, ini kekristenan jadi agama terbesar dunia sebenarnya. Ya, di Indonesia minoritas, tapi kalau di dunia ini agama terbesar sudah sebenarnya ya. Tapi sebenarnya memang menyedihkan saudara, kenapa? Karena ya ini tinggal jadi agama. Tapi waktu tanya, sungguhkah kau
beriman kepada Yesus ini. Tuh, jangankan yang tidak masuk gereja. Tuh, sampai yang udah duduk-duduk di gereja nih tahu dia ini masih percaya Yesus atau yang penting kita ada masuk gereja. Yono kalau tanya pasti, siapa kok mau ganti Tuhan, tapi Tuhan tetap Yesus, biar tanya masuk gereja, pokoknya Yesus tetap Tuhanku. Iya, itu sekurang apa engkau pemulu. Iya saudara, iya. Karena yang selamat, siapa yang selamat? Tuh? Kisah Rasul ya? Tuh? Siapa yang mengaku dengan mulut dan dengan hati percaya. Jangan cuma mengaku di mulut. Kita ada yang opak ye. Opak ye. Ya, suruh bakalai, engkau bakalai. Opak ye. Sebenarnya Tuhan itu tidak ada cucu, saudara tahu ya. Baca Alkitab dan engkau akan lihat. Tuhan tidak ada cucu, dia cuma ada anak. Tidak ada cucu. Tuh. Ya, ini Alkitab memperkenalkan seperti itu. Ya, teologi Alkitab, teologi Kristen. Ya. Yesus, ya, Bapa tidak punya cucu, dia cuma punya anak. Tidak ada tuh opak ye, tidak ada. Ya. Yang dia bilang opak ye, kenapa dia bilang opak ye? Karena dia nin tahu siapa tuh Tuhan. Karena orang yang sangat kenal dengan Yesus, dia tahu Tuhan yang tidak ada cucu. Tuhan cuma ada anak. Yesus ajar berdoa, Yesus bilang apa? Bukan opa kami dalam sorga, bukan. Kakek kami dalam sorga, bukan. Dia bilang apa? Bapa kami dalam sorga. Jadi Bapa cuma punya anak, tidak ada punya cucu. Ya, jadi kalau saudara masih bilang opa ye, cuma satu jawabannya, kau bukan Kristen sebenarnya. Iya, toh. So itu Tuhan dah suruh pakai senjata rohani, dorang pi bikin tajang peda. Kayak banyak mengerti, dia nih tahu siapa tuh Tuhan. Tuh, KTP-mu bisa Kristen, tapi sungguhkah kau Kristen? Nah itu, bagaimana ibadah datang dia di muka jalan. Yang tidak pernah masuk di rumah, so yang tidak baca Alkitab, yang tidak ibadah, masuk gereja cuma di pinggir jalan. Bagaimana lagi? Gimana kok engkau mau tahu tuh Yesus kau seperti apa? Karena saya lihat ada video yang dibagikan, kayaknya so banyak sekali orang yang lihat itu, ya. Apa? Pawai Paskah. No? Yesus so mabok keras di situ. Ya. Apa? Ada orang yang garang kok berapa lama Yesus lepas tuh salib kok dia pi bagi tuh orang di pinggir jalan. Coba saudara, ini bayangkan ini pawai Paskah. Ada tulis di situ pawai Paskah. Coba. Sudah tahu itu deh, DP program apa ada apa? Ada bikin kantin kah? Cari dana tuh katu. Mau baking Yesus pe jubah? Mau baking DP salib? Belum dorang mau makan di jalan. Tuh. Bayangkan Yesus so lepas tuh salib dan disupi pagi tuh orang gara apa dia. Tuhan, saya dalam hati Tuhan. Oh kasih yang Tuhan tolong. Ya, jangan biarkan akhirnya ternyata Yesus cuma di mulut. Itu kan apa? Roma 10 ayat 9. Apa? Coba baca dulu. 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Mengaku dengan mulut, tapi di hati harus percaya. Yesus bilang cuma satu caranya. Tahu? Kalau kau sungguh-sungguh percaya, turuti perintahku. Tidak ada cara lain. Oh di hati. Oh ini kok tahu tapi hati. Dapat lihat dari angkau kelakuan.
Biar di mulut bilang apa? Tuh. Tapi kelakuanmu terlihat. Sungguhkah Yesus ada di hatimu? Dia memerintah hidupmu atau siapa yang perintah hidupmu? Sungguhkah Yesus yang perintah atau saudara? Perintah diri sendiri. Hatno mobet. Tuh. Gitu tuh. Hatno mobet. Tuh. Padahal Yesus sendiri yang bercerita. Kalau kamu dengar firman Tuhan dan melakukannya, kamu sama seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Tapi waktu kau dengar firman Tuhan dan tidak menghidupinya, maka kamu mendirikan rumah juga, tapi di atas pasir. Aduh dia kutu bagaimana pun dia kutu masih jam masuk gereja ya. Dia kutu orang Kristen, dia tidak pernah murtad. Tuh, terus pikirnya murtad itu nanti kalau ganti tuh agama di KTP ganti. Tuh. Kalau so agama di KTP so bukan Kristen, dia tuh murtad. Aduh siang. Yudas Iskariot sampai saat dia menyerahkan Yesus, dia menjualnya, dia masih murid. DP status. Dia masih disebut murid. Murid yang menjual Yesus. Murid yang mengkhianati Yesus. Murid dia. Hati-hati saudara. Saudara murid. Murid yang rumit. Murid tapi rumit. Lihat ya, ini ya, Matius 7. Oh ini Yesus. Orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya sama dengan orang yang bijaksana. Ya. Jadi orang yang bijaksana bukan jago baca cerita. Orang yang bijaksana adalah orang yang menghidupi apa yang dia tahu itu firman Tuhan. Begitu. Bukan saudara malah pakai, semua gereja le begini. Kok apa tarik orang mau tas sendiri? Aduh. Tapi tadi saudara tiba-tiba ya, kan di atas meja belajar saya ada kalender, kalender meja ya. Ada 2 sebenarnya. Dapat kiriman dari gereja. Dapat kiriman dari Surabaya. Jadi kalender gereja. Di situ ada agenda-agenda kerja tanggal-tanggal berapa. Dan tiba-tiba saya pun terkejut. Tadi saya tiba-tiba, ada kok, tapi kira selama ini kan foto-foto di kalender itu. Tiba-tiba tadi saya lihat bulan Juni ini ada kalimat pendek di bawah gambar. Saya pun tadi foto dan membagikannya di grup Gembala GPPS senusantara. Minta udang apa? Cuma kita suatu baru lihat, karena bulan Juni sekarang tanggal berapa ini? 12. 11. Yang jelas ini harinya Tuhan. Senin tahu DP tanggal. Saudara ya. Kan sudah tanggal 11 harusnya dong kita tahu kalau ada tulisannya, ternyata kita taruh kira itu. Tadi waktu di situ ada kalimat tulis begini. Pakai huruf kapital semua, huruf besar. Dan tulis begini. Iman adalah taat tanpa syarat. Tuh, ini DP nama kancang. Tuh, iman apa? Taat tanpa syarat. Jadi tak ikut tulis. Tuh, bayangkan ini. Taat tanpa syarat. Tuh, kong masih beriman atau gimana ini? Kalau masih mau pakai syarat.
Oh iya, kita mau taat, kita mau beriman Tuhan. Mau beriman, Marcel bikin dulu ini. Tuh. Apa? Bikin dulu tuh lantai 2. Tuhan apa leh? Ini tuh orang ada mau apa? Mau bikin acara apa leh? Ada mau kumpul doi Tuhan kalau Tuhan bikin kita semua beriman. Berarti kamu memang tidak beriman. Aduh, ya kali ini tahu ini ya. Saya sih berdoa Tuhan. Kiranya ini tetap selama-lamanya sampai aku jumpa denganmu. Tolong juga Tuhan ya. Cuma Tuhan yang paling mampu untuk menolong umatnya menjadi seperti yang dia ingin. Tapi sekali lagi saudara, ya, tetap kerjasamamu dia rindu. Itu teroris yang tadi saya cerita, itu Yesus datang dan bilang, ya, tergantung dia. Kalau dia tetap saja bertahan pada pendiriannya, ya sudah dia tidak pernah menjadi milik Yesus. Ya. Kan dia bercerita begini saudara, ya, setelah sekian waktu, ya. Maksudnya dia menjadi penggiat di agamanya. Ya. Kemudian sekali waktu dia bilang, bayangkan saudara, kebiasaannya adalah ya, yang lain teman-temannya silakan bermain. Silakan melakukan yang lain, dia akan baca Al-Quran. Itu dia bilang, itu kebiasaannya. Jadi dia berarti sangat taat dan sangat setia kepada kepercayaannya. Dan dia bilang tiba-tiba waktu dia lagi sholat atau lagi apa saudara. Tiba-tiba dia melihat ada yang mendatangi dia. Dan makin dekat dia lihat ini setan. Makin dekat dan dia bilang semua surat yang saya tahu. Nah, selama ini kan kita juga tahu mereka pakai ayat kursi. Jadi dia bilang semua, jadi berarti dia sudah pakai ayat kursi dan ayat-ayat lainnya. Semua ayat pokoknya yang dia tahu untuk bisa mengusir setan dia sudah baca. Dan ternyata setan makin hari makin dekat. Ya. Waktu sudah sangat dekat tiba-tiba dia rasa lehernya tercekik. Waduh ya, waktu lehernya tercekik. Nah, bayangkan saudara, ini yang ramas di leher bukan orang. Kalau orang boleh orang Malawang. Ini setan yang dah ramas di leher. Ya. Waktu dia rasa cekikan di lehernya. Dia bilang, tiba-tiba ada suara seperti dia bilang suara yang saudara dengar ini seperti itu suaranya. Ya. Tiba-tiba begini. Panggil Yesus. Coba. Dia bilang waktu itu enggak ada lagi pikiran yang lain. Ya. Itu kan sudah dalam saat yang genting, darurat. Jadi waktu dia dengar suara bilang panggil Yesus. Dia langsung bilang Yesus tolong. Dan dia bilang hilang. Dia lagi jadi bingung saudara. Kok hilang? Bukankah Yesus itu nabi orang biasa? Manusia biasa? Tadi kan saya sudah baca semua surat yang katanya itu sangat luar biasa. Setan pasti takut, lari terbirit-birit. Dari tadi saya sudah baca dan tidak ada artinya. Dia bilang, waktu suara itu bilang panggil Yesus. Yesus tolong, langsung hilang saudara. Yesus kalau mau tunjukkan sesuatu, ada saja caranya. Dan dia bilang setiap kali dia mau sujud untuk sholat. Dia tiap kali ingat peristiwa itu. Kan dia tetap sholat. Dia tetap sholat karena dia juga berusaha, sudah itu kan peristiwa sudah lewat. Sudahlah gitu ya. Tapi dia bilang saudara, oleh karena dia setiap kali sujud,
Ya, sepertinya dia ingat kembali peristiwa itu. Dia bilang dia jadi tidak bisa khusyuk berdoa. Nggak bisa. Ya. Karena tiap kali itu ada pikiran, ada perasaan yang bilang, jadi peristiwa kemarin kamu abaikan. Nah, itu ya, 2 minggu seperti itu. Sampai ya itu tuh. Waktu 2 minggu itu kemudian dia lihat Yesus menampakkan diri di depannya. Dan saudara bayangkan ya, ini saya ingat soalnya tadi baru dengar lagi soalnya ya. Dia bilang waktu Yesus menampakkan diri di depannya, dia bilang yang saya heran adalah di hati saya bilang holy and just. Ya. Kudus dan benar. Tuh. Kudus dan adil gitu. Dia bilang loh selama ini yang saya tahu kudus dan benar itu cuma punyanya Allah. Kenapa saya lihat Yesus dan saya di hati langsung bilang kudus dan benar. Dan dia bilang tiba-tiba saya melihat dan mendengar Yesus bilang akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dia bilang apa? Saya berdiri dan lari ke dalam masjid dan pengumuman kepada semua orang yang duduk di situ. Lupakan semuanya. Yesus adalah Tuhan. Tuh, hati-hati saudara. Ya, kalau kita yang katanya terlahir Kristen, tapi ternyata sebenarnya ya keyakinan, rasa rindu, rasa kepercayaan kepada Yesus itu tidak ada lagi di hati kita. Kalau Pak orang baru itu. Oh saudara, hati-hati saudara. Tadi saya mendengar dan oh Tuhan. Ya, jangan biarkan ya, aku hilang kerinduan kepadamu. Hilang rasa takut, hilang rasa hormat kepadamu. Ya. Kalimat yang belum lama ini saya baca-baca saudara. Kalimat dari para tokoh Alkitab memang. Ya. Ada yang bilang, maksudnya orang-orang yang mencintai Tuhan ini. Ya, kalimat-kalimat mereka. Ya, ada satu dia bilang, orang-orang bilang kepada saya begini, kamu ini terlalu serius. Kamu terlalu serius ibadahmu. Kamu terlalu serius dengan Yesusmu. Lalu dia bilang apa? Wah, saya enggak tahu ya dengan pikiranmu. Tapi yang jelas saya tahu satu. Yesus sangat serius mencintaiku. Dan keseriusannya dia buktikan dengan mati untukku. Bayangkan saudara, seriusnya Yesus cinta pada orang sampai mati. Kong torang sampai apa? Sampai dapat doi. Tuh, sampai kita kok cuma ada tunggu-tunggu kalau kita kok sesehat. So itu angko pantasnya sehat-sehat. Tuh, kenapa? Karena kau apa? Ini mencari Yesus cuma karena apa? Bukan untuk mendapatkan Yesus. Tapi untuk mendapatkan sesuatu yang Yesus bisa beri. Padahal harusnya apa? Loh semua ayat Alkitab harusnya menunjukkan kepada kita orang yang mencari Yesus untuk mendapatkan apa? Bukan untuk mendapatkan kesehatan, uang, kebahagiaan apa? Bahagia rumah tangga, apalagi persoalan selesai. Bukan. Orang cari Yesus untuk apa? Mendapatkan Yesus. Cari Yesus untuk mendapatkan Yesus. Kalau saudara justru apa? Itu kan dibuktikan. Misalnya Yesus tuh, setelah menggunakan perahunya Simon. Kemudian dia berkati Simon dengan ikan-ikan yang banyak. Tuh, hampir tenggelam 2 perahu. Coba, bukan cuma 1 perahu. Sampai 2 perahu. Yesus pakai cuma 1 perahu. Tapi waktu dia memberkati Simon, dia kasih ikan 2 perahu. Hampir tenggelam. Kong Petrus langsung justru meninggalkan ikan-ikan dan perahunya. Pergi dengan Yesus. Dia tidak berterima kasih dan menyembah ikannya. Coba dengar kok saudara. Ya.
Tuhan kalau mau bicara ada saja caranya. Kalau saudara Tuhan kasih doi kong angko sembah tu doi. Tu doi yang perintah pada orang. Kalau orang pi ibadah, kalau orang mau dapat doi bagaimana? Sebenarnya kau belum jumpa Tuhan. Karena waktu kau jumpa Tuhan, kau akan rela kehilangan apapun. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi perjalananmu. Keseriusanmu untuk mendapatkan dia. Yang kita mau cari Tuhan. Yang selalu dibaca di sini Filipi 3 ayat berapa? 14. Ya. Paulus bilang apa? Aku melupakan semua di belakangku. Semua pengalaman saya tinggal di belakang. Aku berlari-lari kepada satu tujuan. Apa? Panggilannya. Makanya Paulus bagaimana? Supaya aku mendapatkan Yesus, aku mesti anggap semua kerugian dan sampah itu tuh. Aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. DP hadiah apa? Ya kan saudara, hadiah mahkota. Bukan apa ya hadiah. Oh, orang ini bikin ini, aduh berapa, bawa kulawang besar kita mahkota yang ses di surga. Forngana aja tuh mahkota. Yang aku rindu memperoleh Yesus. Tuh. Ini waktu bapak ini kayaknya tidak laku. Padahal Yesus waktu datang itu yang dia bilang. Harta yang tidak ternilai. Itu tuh harta yang tidak ternilai. Tidak ternilai, tidak bisa ditukar dengan emas, perak apalagi. Kasihan. Yesus bilang apa? Dia intan yang termahal. Mutiara yang termahal. DP harga berapa? Loh, lebih mahal dari seluruh hartamu. Itu yang bilang Yesus. Itu kan perumpamaan yang Yesus cerita. Coba saudara. Nah kalau saudara bagaimana? Yesus, mendapatkan Yesus, taat kepada perintahnya bagaimana? For mau dapat apa? For dapat mutiara. Yesus itu mutiaranya. Tuh kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara akan tinggalkan semuanya. Kau rela dibenci, dikucilkan, bahkan dibunuh. Itu bayangkan itu Yesus yang bilang, toh sangkal diri, pikul salib. Masuk melalui pintu yang sempit. Ini kok, ya saya bilang ke saudara, toh, apa? 1 Timotius 3 ya, 1 Timotius 3 ayat 16. Rahasia ibadah itu Yesus Kristus. Itu tuh rahasia ibadah. Rahasia ibadah Tuhan Yesus Kristus. Berarti ibadah sebenarnya tujuannya cuma satu, mendapatkan Tuhan Yesus Kristus. Saudara ini mau ibadah. Dengan kata lain, kamu tidak mau dengan Tuhan Yesus Kristus. Kong, angkau nyandak menyembah berhala. Coba saudara. Berhala? Itu orang, semua tuh mengandung berhala di rumah tuh orang sowa bakar semua. Saya bikin pizza tuh segala Gucci lah. Tau? Ada kan yang begitu dong? Gucci gambar apa leh. Tuh pintu ini mengandung berhala. Jadi sudah tuh bikin ancur segala pintu-pintu. Tuh, ini baju leh ini mengandung berhala. Ini sana angkot tuh berhala tahu. Kau berhala atas dirimu. Kamu Tuhan atas dirimu sendiri. Itu yang paling bahaya. Jadi akhirnya apa? Kebenaran pun kau benci. Karena kebenaran menyentuh egomu. Kita mau dengar sesmedo mardo. Kalau kau ini kau terlalu tersinggung kita. Ya sudah jodaren kalau model begini. So bilang Akang, Yesus karena mencintaimu, karena mencintaiku apa? Turun dari sorga.
jadi manusia kong mati. Kong dia mati sakit jantung. Bayangkan kok. Aduh. Yesus mati disalib, dihina. Tuh, dihianati oleh murid sendiri. Kasihan Sekali lagi, ingat baik-baik ya. Jadi 1 Timotius 3 ayat 16, ibadah, agunglah rahasia ibadah kita. Ibadah sama dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau orang ibadah sebentar saja, ibadah singkat Jo. Ibadah singkat. Ada kok ibadah singkat. Mau makan ini, tuh jangan kok terlalu lama. Tuh, baku ingat orang pepuru. Tadi adek, justru karena so makan kong dia sakit di pepuru. Bukan karena belum makan. Gitu saudara. Ini kok takut ini dia. Jadi memang saya tanya, Dek, kong pusing. Nyanda mama ya saudara bagaimana sih? Gua pikir bayangkan dia tadi muntah dan semuanya. Tuh. Nyanda ada isi DP puru, kong dia mau ke sana kamari. Sebenarnya nyanda tega. Ya. Tapi waktu saya lihat tadi, habis mandi, bagaimana dek? Boleh mama, boleh adek, oh boleh dah. Itu belum makan orang. Biar dia tunggu sedikit. Saudara, jadi sekali lagi, ya, menolak ibadah. Terserah saudara. Berarti apa? Yang menghalangi ibadahmu, tidak mungkin Roh Kudus. Duh kasihan. Tuh, kalau ibadah itu artinya Tuhan Yesus Kristus. Rahasia yang agung dari ibadah itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara ini mau ibadah? Cuma satu DP jawaban. Tuh. Kamu yang tidak mau ibadah berarti kamu tidak mau Tuhan Yesus Kristus. Ya bagaimana? Tuh orang mau ibadah sebenarnya. Ya yang penting kan orang kok udah ibadah kok. Tuh, orang cari ibadah yang singkat. Tuh, pokoknya dong seibadah no. Yang penting kan itu ibadah. Tuh, tulis dulu. Tuh. Ibadah. Tuh, ini menurut 1 Timotius 3 ayat 16. Ya, ibadah sama dengan Tuhan Yesus. Apa semua ibadah? Artinya ini? Coba sekarang. Sungguhkah semua ibadah? Apa ada ibadah yang artinya lain? Ternyata ada. Yang bilang siapa? Yang bilang Tuhan Yesus Kristus. Apa semua ibadah? Ini maksudnya? Ini artinya? Apakah semua khotbah yang baca Alkitab? Sungguhkah dia sedang mengagungkan Tuhan Yesus Kristus atau mengagungkan siapa? Sungguhkah yang dia bicarakan adalah kerinduan Tuhan Yesus? Atau menjawab kerinduan siapa? Hati-hati. Kalau seandainya semua ibadah sama, Yesus tidak perlu bilang percuma ibadahmu. Nggak ada itu. Matius 7 deh. Yesus, percuma ibadahmu loh. Itu ibadah yang sia-sia. Loh, bagaimana sih? Ternyata ada ya ibadah yang sia-sia. Yang bilang Yesus bagaimana? Sungguhkah semua ibadah sama? Kalau semua ibadah sama enggak usah tulis ini. Yesus enggak usah bilang ini. Percuma mereka beribadah kepadaku. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Tuh orang lain masih mau dengar firman Tuhan. Kalau sudah lalu lama le komang do pakai kuat yang akal budi sedikit. No?
Kan cuma akal Rona atau bukan akal budi. Kita semua mesti ganti nama. Rona Budi. Supaya semua jadi akal budi. Tuh. Hanya kalau membilang kalau Rona terus ini akal Rona. Bukan akal budi. Tuh. Dia yang aja pakai akal budi. Oh, cuma angkot tuh ada akal budi. Seandainya semua ibadah sama. Tuh. Baca patdo dari orang mau rekreasi. Tuh. Ibadah pokoknya katakan kepada sebelahmu. Aku mengasihimu. Tuh. Coba di mulu for apa? Aku mengasihimu kata. Lebih baik sana bilang Pak Tuhan. Ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Duh ini komang sudah manusiawi. Ini komang negatif. Oh, kong siapa tuh positif. Ya kan ini. Nah, coba. Apa cuma Yesus yang bilang begini? Nah, coba para rasul bilang apa? Coba lihat 2 Timotius 3 ayat 5. Tuh, ini kan Yesus yang bilang. Nah, sekarang orang lihat Paulus sudah bilang. Apa? Coba 3. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Dorang ibadah atau enggak? Ibadah. Dorang bilang. Secara lahiriah mereka ibadah. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Loh, ibadah itu ada kekuatan. Kenapa ibadah ada kekuatan? Kenapa? Ibadah itu artinya ini. Tuh, Yesus belum mau berhenti karena ya semua orang sesuka berhenti. Berhenti jo. Loh, jadi ibadahmu apa artinya? Kalau ibadahmu sungguh artinya Tuhan Yesus Kristus, kasih biar kalau dia mau bicara, kasih biar sampai kelar. Nah gitu. So itu siapkan dirimu, jangan mengantuk. Itu tuh. Bayangkan perintah firman Tuhan untuk ibadah yang modal begini apa? Bajau. Itu orang yang penting ibadah. Yang penting ibadah. Kemudian ibadah itu ternyata orang melakukan yang tidak penting. Apa? Yang penting ibadah. Mari itu ibadah sedang melakukan yang tidak penting. Apa tuh yang penting? Tuhannya suruh kan kau mau bahas. Kalau saya saudara dari dulu tuh bayangkan ini gereja semua 26 tahun. Bagi saya. Kalau yang tidak ada doi, nggak usah bikin acara. Akhirnya gara-gara mau bikin acara, cari dana. Nah, cari dana, kok mencari di mana? Sana cari Tuhan, cari dana. Itu orang sini ya pernah cari dana tuh. Orang mau bikin acara di lapangan Sario Manado. Jadi orang mesti cari dana. Nah usah ibadah sana sungguh-sungguh. Kecuali kalau memang Tuhan kasih itu dana. Ya kan mau cari, mau baking sangkor. Berapa? Tuh hari saya dengar 15 juta. Ya, mau bayar DP DP guru kor, DP pelatih, kong baru mau beli seragam. 16. Salah gue bukan 15. Oh 16 juta itu baru sangkor. Tahun berapa itu? Itu bukan tahun lalu. So berapa tahun yang lalu 16 juta. Berarti sekarang 20 juta. Kalau orang sini enggak pakai.
Gitu saudara. Tuh, ini bikin acara sama tuh aneh-aneh. Nah ini ya. Lalu menganggap, oh jadi itu orang yang tidak ada kegiatan. Apa tuh kegiatan? Tuh, sana berlomba baking firman Tuhan. Menangkan jiwa-jiwa. Di situ juga entah putar-putar di got. Tuh, tapi berpikir, so bilang agama yang saudara, ya. Yesus menyucikan bait Allah. Itu bait Allah bukan so balawa-lawa saudara. Tuh, so nyandak pakai tuh bait Allah. Bait Allah apa? Sedang digunakan sebagai bait Allah. Dorang pikir atau semua kegiatan yang dianggap kegiatan menyembah, kegiatan beribadah, lah ada baking di dalam bait Allah. Dan Yesus masuk bongkar. Coba. Bayangkan murid-muridnya waktu dipenuhkan Roh Kudus pertama, bukan di bait Allah, di kamar loteng Yerusalem. Karena bait Allah tidak berkenan lagi pada dia. Aduh. Lalu, sungguhkah ibadahmu? Tuh. Bayangkan saudara. Oh kasih yang Tuhan. Ya. Kebenaran sekali lagi. Kepada orang yang tidak sedang menghidupi kebenaran, kebenaran akan dia benci. Justru kebenaran ini dianggap paling negatif. Angkut itu positif. Akhirnya tanpa sadar. Semua cara pikir dunia. Kau anggap itu tidak menyandung. Kebenaran menyandung. Loh, Yesus membicarakan kebenaran dan dia banyak murid tersandung. Lalu saya membicarakan kebenaran. Mengambil kebenaran menjadi pendirian saya. Dan orang-orang tersandung. Mana-mana bangko. Itu tuh. Yang jelas. Kamu tersandung karena saya sedang berdiri. Membela kebenaran. Itu kan? Yang tidak setuju sudah Jo. Bye-bye. Itu kan? Tuhan semua datang. Apa sih orang mau cari? Bilangkan yang orang perlu cari Tuhan. Semakin kau dekat dengannya. Semakin kau tahu ini salah. Ini yang benar. Itu saudara. Coba baca lagi tuh, berapa tuh? Yohanes 16? Baca lagi. Baca lagi. Kayaknya Yohanes 16, iya. Ayat 1. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ayat 2. Coba 3. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia ibadah. Bahkan membunuhmu ibadah. Jangankan cuma membencimu. Membunuhmu ibadah itu. Langsung berdoa nih. Semoga cepat mati. Justru ini tahu ya. Justru oh Tuhan tempo apa tapi giliran. Orang kusuk berdoa bagus. So mulai cepat. Ya hati saudara sekali lagi apa? Loh, Tuhan kan ada catatannya, saudara. Ya, Tuhan pencatatannya enggak mungkin mau tak hilang. Tahu enggak? Dia tahu ada apa di pikiranmu. Tuh, dia tahu ada apa di rencanamu. Oh, kasihan. Sekali lagi kalau saya dibenci justru karena kebenaran yang saya sedang dirikan. Tidak disukai, ya ampun. Yang kau tidak sukai adalah kebenaran kok. Bagaimana sih? Dari awal kamu akan dikucilkan yang bilang Tuhan Yesus Kristus. Justru apa?
Justru dengan menginginkan kematianmu, dorang rasa dorang sedang beribadah. Tuh, selama jadi gembala, ya, dorang dimulai jadi rupa gereja lain. Dorang pe gereja ini tak lain. Gimana sih? Ini mau apa sebenarnya? Bayangkan saudara, masa saudara mau berharap saya mau bilang apa? Udahlah, tidak usah terlalu sungguh-sungguh. Tuh, siapa kok mau dapat backing ini firman Tuhan? Siapa mau sanggup? Tuh, yang jelas orang sudah so baptis toh, pasti masuk surga. Saya tidak pernah bilang begitu ya. Karena itu bukan kesimpulan saya. Alkitab yang bilang seperti itu. Silakan dengar firman Tuhan. Yesus bilang tuh, coba perumpamaan tentang penabur. Matius 13. Loh, ternyata ada 4 jenis tanah. Yang bilang Yesus mau bilang apa? Tanah di pinggir jalan. Dia mendengar firman Tuhan, mendengar. Mari cuma dengar sambil lalu, sama dengan orang di jalan tuh. Datang ibadah dia, datang mendengar firman, iya mendengar. Coba. Di pinggir jalan. Apa leh? Berbatu-batu. Tuh. Kan kalau ini pendeta ini so mesti bertobat. Dia so terlalu keras. So bilang Agang. Firman Tuhan bagaimana ya? Firman Tuhan seperti api. Firman Tuhan seperti pedang tajam. Loh, firman Tuhan seperti palu. Martelu maksudnya. Coba. Kalau saudara baca surat Paulus kepada jemaat Tesalonika. Paulus bilang begini. Dia bilang apa? Kami tidak pernah bermulut manis. Kalau saudara gimana? Terlalu keras. Kong kita mau mencontoh pas apa? Coba di bahasa Inggris, Dek. Di sini kan kami tidak pernah bermulut manis. Kalau di sini, for neither at any time used we flattering words. Flattering, gombal tuh. Hah? Ini tuh. Bergombal ria. Baking sanang orang. Ini Paulus dah bilang. Itu negatif atau positif saudara? Kalau puji-puji orang, toh baking sanang orang, baking sanang katut tu jemaat. Toh, kalau selalu katut perkataan keras, kong siapa katut tu mau tahan. Orang yang benar, dia akan tahan kepada kebenaran. Dia justru akan semakin mencintai kebenaran. Tapi kalau kamu memang dasarnya menolak kebenaran, ya pasti kamu benci terhadap kebenaran. Toh? Jadi justru saya bersuka cita. Kenapa? Berarti yang kita dibilang betul. Kalau orang yang tidak sedang tidak mau dengan kebenaran, toh dia yang pergi, ya sudah toh. Terima kasih Tuhan. Artinya ini membuktikan bahwa saya sedang berdiri atas kebenaran. Jadi tidak disukai, bukan nggak disukai kan ada pakai angkopedoi. Begitu. Tidak disukai karena ada bikin dosa apa? Tidak disukai karena mengambil sikap memilih kebenaran di atas segala sesuatu walaupun dibenci. Loh, jadi kalau dibenci, tidak apa-apa tuh. Kau bilang apa? Yang bilang Yesus, kamu akan dikucilkan. Dan ternyata ini Paulus. Kan Paulus itu dibenci, toh, diadili, dicambuk, dipenjarakan. Toh, sekarang saja orang membicarakan Paulus, rasul begini dan begitu. Dulu kalau saudara baca surat-suratnya, saudara akan tahu Paulus ini ada jemaat yang suka tapi ada juga jemaat yang tidak mau.
yang tidak suka kepadanya. Hah? Kami tidak pernah bermulut manis. Hah? Kebenaran pahit rasanya enggak apa-apa. Menyakiti dagingmu. Loh, jangankan menyakiti dagingmu, harus dimatikan dagingmu. Hah? Bukan cuma sampai disakiti. Bersedia dimatikan, harus. Tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi, Allah adalah saksi. Kalau seandainya kita cuma mau cari untung, ya ampun, semua yang menguntungkan, yang gereja lain jadi maju gara-gara itu. Loh, kong siapa kong sespe bogo-bogo sekali, kong kita mau backing itu dia. Mari tuh orang susun jadwal, tuh kasih baku ganti sama saudara, supaya semua menyenangkan, tuh senang kok. Saudara pikirnya kita nggak senang, tuh, loh kita lihat boleh tidur. Kali lagi, ini kurangnya nak mau menangis darah saudara. Mau bilang Tuhan, kok kenapa begini terus? Yang saudara, saya sampai hele mau pilih lagu, nyandak mau tak pilih lain kali. Tahu? So, sadia lain, DP keluar kami lain. Tahu? Dan saya harus dengar-dengaran biar jo. Terserah orang mau bilang bogo ke apa, mana-mana pangoni. Tahu? Yang jelas kita cuma mau backing yang Tuhan suruh. Walau tampak bodoh. Sekali lagi, kalau cuma mau cari untung bukan begini gaya pelayanannya. Bukan seperti ini gaya khotbahnya. Tentu yang semua gereja backing, kok siapa kita nggak backing. Semua le backing. Dulu ada gereja-gereja tertentu, udah anti, yang enggak pakai singer, enggak pakai apa. Sekarang semua dia pakai. Dulu pokoknya banner, pokoknya semua dia nih mau. Sekarang semua sudah di muka. Ya ini, Tuhan tolong jawab kita, jangan biarkan aku ikut-ikutan. Kecuali kalau Tuhan kata udah suruh. Kalau sampai Tuhan yang enggak suruh, cuma supaya sama dengan orang lain enggak bisa. Terserah. Kalau foto orang, ibadah adalah Tuhan Yesus Kristus. Apa yang menyenangkan dia? Kalau itu yang menyenangkan dia, itu tuh kita mau backing. Gitu tuh. Bagombal. Tuh. Pokoknya backing sanang orang petalinga. Jangan menghakimi pendeta. Iyo, angko bilang jangan menghakimi artinya kau sedang menghakimi aku. Jangan menghakimi artinya Bapak Diang jangan ada di situ. Jangan menghakimi kata dia bilang, artinya kamu sedang menghakimi. Kalau saya yang dibilang sedang menghakimi, loh, firman Tuhan memang menghakimi kok. Firman Tuhan memang menghakimi. Kebenaran waktu dibicarakan kepada orang yang tidak menyukai kebenaran, ini mematikan dia benar. Bilang akan Yesus yang berkhotbah dan orang-orang meninggalkan dia.